Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dusun Kepo Sumber. Hari ini Riani sudah berada di Mako Pemadam Kebakaran Kota Padang. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai, lihat-lihat alat pemadam kebakaran, terus bagaimana SOP kebakaran, dan banyak hal lagi. Dan nanti kita juga bakal cari tahu nih apa aja kisah sedih, kisah senang, kisah haru dari para pemadam kebakaran. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja kita let's go! Oke, Dusun Kepo Sumber, Riani sudah bersama Bapak Budi Payan selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Pak, saat ini kita berada di Mako Pemadam Kebakaran yang mana sih, Pak? Jadi kita sekarang berada di kantor pusat ya, di Mako 113 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Nah, kenapa dia 113? Ya karena memang kode kebakaran se-Indonesia itu adalah 113. Jadi semua Indonesia ini sama semua. Ya. Oke, sama semua ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri udah berapa tahun ya Pak ada di sini? Saya di sini alhamdulillah Juli besok sudah 3 tahun. Wah, ya pas ya, sudah 3 tahun di sini memimpin Dinas Pemadam Kebakaran. Selama 3 tahun Bapak sudah punya berapa banyak anggota? Sekarang personil kita itu ada sekitar 201 orang ya. Banyak juga. Jadi ada terdiri dari PNS, ada CPNS, juga ada P3K, kemudian juga ada pegawai honor kontrak itu. Oke, baik. Oke lah, Dusun Kepo Sumber kita tanya aja sama Pak Budi Payan ya. Di sini udah ada berapa mobil pemadam kebakaran Pak yang tersedia untuk memadamkan api yang ada di Kota Padang ini? Ya, kalau secara keseluruhan kita itu punya 14 armada ya. Oke. Pemadam kebakaran. Namun ada 6 armada itu berada di pos. Ya, kita punya 6 pos pemadam kebakaran di Kota Padang ini dalam rangka melindungi masyarakat supaya kita bisa lebih cepat hadir di tengah-tengah masyarakat begitu ada laporan yang masuk. Nah, kalau di Mako ini kita punya ada 8 armada ya, bisa dilihat armada kita bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini tergantung kapasitas. Kapasitas air ya. Ada 16.000 kubik, ada 10.000, ada 5.000, ada 6.000. Gitu. Ini karena kita udah ada di markasnya ya Dusun Kepo Sumber. Kenapa kita tidak meminta Pak Budi Payan untuk kasih lihat kita ini bagaimana cara kerja mobil ini Pak? Untuk orang awam nggak tahu ya. Udah memadamkan kebakaran. Mungkin boleh dikasih tahu Pak bagaimana caranya? Ya. Jadi ini mobil kita yang kapasitasnya ini 10.000. Oke, yang ini 10.000 kubik. Jadi ada air di dalam baknya ini itu ada 10.000 kubik. Nah, kemudian peralatan kita ini ada di dalam ini. Ya, jadi di saat nanti ada kebakaran, begitu kita sampai di lokasi, nah ini ada tabung SCBA namanya. Apa itu Pak? Jadi kalau ini gunanya untuk menyelamatkan masyarakat atau warga kalau ada yang tenggelam. Jadi ini tabung oksigen. Ya, jadi begitu kita langsung terjun ke sungai ataupun ke laut untuk menyelamatkan warga. Nah, kemudian di ini, tempat keluarnya air. Ya, jadi nanti ada selang, baru dimasukkan ke sini sehingga nanti ini airnya bisa keluarnya dari sini dengan tekanannya bisa sampai 20 bar, 25 bar. Cukup berat itu Pak? Jadi kalau ini nanti kalau yang megang, kalau itu udah 8 bar nggak kuat pasti. Nggak kuat Pak ya? Karena makanya pemadam kebakaran ini juga butuh personil yang fisiknya kuat. Iya benar ya, pantesan tuh kalau pemadam kebakaran tuh otot semua. Pak, kalau ini berapa kubik tadi Pak? 10.000 kubik. 10.000 kubik. Kalau untuk pengambilan airnya di mana aja Pak? Kita punya di beberapa tempat. Nah, kalau di Mako kita ini ada bak, ya, ada bak penampungan air di sini. Nah, kalau misalnya kita sedang berada di luar, kan nggak mungkin kita jauh-jauh ke sini. Nah, gitu. Ada beberapa tempat di Kota Padang ini yang tempat kita mengambil air. Misalnya seperti di sungai arah di Marapalam. Kemudian ada yang di Ampang. Kemudian juga ada misalnya di Lubuk Buaya. Jadi tergantung di mana kita berada. Gitu. Baik. Ya. Satu mobil ini bisa membawa berapa orang anggota Pak? Kalau protapnya ya itu satu mobil ini minimal 6 orang. Minimal 6 ya. Karena di pemadam kebakaran itu kan ada sopirnya ya. Kemudian namanya ada penyerangnya yang megang nozzle masuk ke dalam api itu kan. Nah, itu ada penyerang, kemudian ada pembantunya minimal 6. Nah, ya di atas mobil kita ini gitu. Baik. Nah,
Pak, terakhir nih, supaya kebakaran di Kota Padang itu minim terjadi. Dari Bapak sendiri, menurut Bapak, apa sih kesalahan umum masyarakat Kota Padang sampai kebakaran itu terjadi, Pak? Ya, jadi dari data yang kita punya, ya, itu sebagian besar kebakaran itu terjadi akibat kelalaian. Oke. Nah, yang paling sering itu adalah terjadi korsleting listrik, kemudian kompor meletus, ya. Nah, jadi yang paling penting bagi masyarakat kita supaya kebakaran itu bisa diminimalkan. Sekarang kan zaman teknologi, semuanya teknologi. Ada kulkas, ada kipas angin, dan sekarang yang paling sering itu HP. Nah, kita sekarang kondisinya karena teknologi situasi sekarang itu mulai anak-anak TK sudah punya HP, ya kan, Mbak Ani kan? Nah, jadi tolong waktu mencas ya HP itu jangan ditinggal, ya. Seperti kemarin juga ada kejadian misalnya sedang mencas sepeda listrik, lupa mencabut, dia penuh, baterainya meledak, gitu. Berarti HP juga kan bisa meledak, gitu. Nah, kadang-kadang anak-anak sedang tidur, tetap mencas HP, goyang-goyang, korslet, gitu. Jadi tolong tingkatkan kewaspadaan, gitu, dan pahami bahwa kebakaran itu bisa terjadi kapan saja. Oke, ini waspada udah nih. Ya. Terus apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat agar kebakaran bisa dihindari? Jadi yang pertama, tolong instalasi listrik itu diperiksa secara berkala. Nah, kalau PLN itu kan bertanggung jawab hanya sampai meteran. Benar. Ya kan, instalasi di dalam rumah kita tanggung jawab kita yang punya rumah. Nah, tolong diperiksa karena dia punya masa kadaluarsa, Mbak Ni. Ada yang masa kadaluarsanya 15 tahun, ada 20 tahun, ada 25 tahun, tergantung dari kabel yang kita punya. Yang pertama tentu diperiksa, ya. Nah, kedua misalnya memasak di rumah, kan sekarang banyak lewat kompor gas. Jangan sampai pertama lihat cek tabungnya itu. Apakah tabungnya itu tidak kadaluarsa juga? Karena tabung yang kadaluarsa itu kadang-kadang bisa meledak. Kemudian selangnya tolong diperiksa juga seperti itu, ya. Nah, artinya tingkatkan kewaspadaan dengan baik, pahami bahwa alat-alat listrik ini sangat berpeluang, berpotensi untuk bisa menyebabkan kebakaran. Oke, baik. Semisal nih Pak, mungkin masih ada masyarakat yang tidak sadar, tidak ada kesadaran untuk menjaga hal-hal yang Bapak bilang tadi. Apakah dari pemadam kebakaran sendiri ada simulasi khusus ke warga-warga untuk memberitahu, oh begini caranya supaya tidak terjadi kebakaran gitu? Ya, jadi kita di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang itu ada namanya program kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, tahun kemarin, ya, tahun 2024, kita fokus memberikan sosialisasi kepada warga. Jadi kita kumpulkan RT, RW, pemuda, LPM, kemudian kita latih di kecamatan. Jadi dilatih pertama pengenalan tentang bahaya kebakaran. Dan paling penting waktu itu kami juga melatih bagaimana cara memadamkan api itu secara dini. Jadi seperti tadi misalnya kalau bisa, di setiap rumah warga itu punya APAR. Alat proteksi api ringan namanya. Kalau kita bahasa kitanya tabung racun api lah. Kan gitu, masyarakat kenal seperti itu. Tolong disiapkan, disediakan. Kemudian juga dicek secara berkala apakah tabungnya itu baik atau tidak. Ya. Yang kedua misalnya tolong juga di rumah itu ada alat tradisional. Bisa jadi karung goni atau selimut tebal. Karena begitu ada kebakaran itu bisa dibasahkan kemudian apinya dipadamkan gitu, ya. Nah, kemudian tahun ini 2025 kita punya program namanya Damkar Go to School. Jadi kita melatih dan mensosialisasikan bahaya kebakaran ini kepada anak-anak sekolah. Jadi kita mulai dari anak SD, ya, kemudian anak SMP. Nah, kemudian juga kita mengajak sekolah-sekolah PAUD, TK untuk datang ke Damkar. Nah, itu rutin loh Mbak Bani, ya. Jadi kita datangkan mereka, anak-anak ini kita beritahu bahaya kebakaran, kemudian caranya, kemudian kita kenalkan terkait mobil kebakaran. Jadi artinya kita berupaya bagaimana masyarakat Kota Padang ini bisa paham, bisa mengerti, sehingga kebakaran itu bisa diminimalkan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Halo, selamat siang, Piket Pemadam. Ya, Pak, pemadam kebakaran ya, Pak? Ah iya, pemadam kebakaran, bawa informasi, bawa. Izin, Pak, kan ada kebakaran di Koto Tangah, tempatnya itu di Pasang. Di Jalan Koto Tangah, Pak. Nah, Pak Ben, ada laporan 65, lapor ke Danton, masuk lokasinya di Koto Lambungo Pasang.
Langsung kontak pos 3 Pak. Hubungi pos terdekat dan berangkatkan armada ke lokasi 65. Dilanjut. Persiapan 65. Nah, Dusun Kevo Sumbar, kali ini kita akan berbicara perihal operasional. Nah, bersama Riani sudah hadir Bapak Abi sebagai Kepala Bidang Operasional Pemadam Kebakaran Kota Padang. Pak, ini kalau Riani boleh tahu soal kebakaran, kalau misalkan ada laporan masuk nih Pak, SOP atau alurnya itu seperti apa dari laporan masuk hingga tim sampai di lokasi kebakaran? Jadi kalau seandainya ada laporan masuk ke Mako, ya kami ada 2 operator. Jadi informasinya di mana lokasinya harus di-share lokasinya ke melalui WA. Jadi dari sana kita tahu di mana lokasinya. Contohnya seandainya lokasinya di daerah Kota Tangah, operator yang satu langsung menghubungi pos di Kota Tangah untuk persiapan untuk memastikan N65 itu pasti oke. Nah, jadi Dusun Kevo Sumbar jangan heran ya kalau misalkan akan memakan sedikit waktu untuk pemadam kebakaran sampai di lokasi ya Pak ya. Nah, tapi pernah nggak Pak menghadapi kan kalau di jalan itu nggak selamanya lokasi kebakaran itu berada di jalan yang luas, yang besar gitu. Misalkan menghadapi kebakaran di gang sempit atau kawasan padat, gimana nih cara tim dari pemadam kebakaran bisa masuk dan tetap efektif untuk memadamkan api? Jadi seandainya armada kita sudah sampai di lokasi, akses jalan tidak bisa armada kita masuk, kita bisa memakai selang. Ya, kita hubungkan selang 2,5 dari armada sampai ke titiknya, baru kita pakai way connection untuk 2 selang 1,5 untuk mencapai ke lokasi titik kebakaran. Seandainya tidak cukup 1 selang, kita bisa menambah lagi 2 selang atau 3 selang. Oke, baik. Pak, sebenarnya sejauh ini kan kebakaran di Kota Padang tuh sering banget terjadi. Apalagi intensitasnya dari bulan Mei, Juni itu tinggi banget. Sebenarnya apa sih Pak penyebab utama dari kebakaran yang terjadi ini? Ya, kalau dari hasil kami dari pemadaman di lapangan itu sering kita temukan itu dari arus pendek. Arus pendek. Arus pendek. Ya, kalau yang masalah kompor itu sekian persen lah, tapi yang kami sering temukan di lapangan itu memang dari arus pendek. Oh, arus pendek semua ya. Termasuk kebakaran yang besar yang terjadi di Padang baru-baru ini Pak, PT Teluk Luas? Ya, kebetulan informasi kalau untuk Teluk Luas itu beda. Kebetulan ada tabung gas yang menimbulkan api, rebah mengenai karet yang mau diproduksi. Nah, itu penyebabnya. Baik. Jadi bisa disimpulkan kalau mungkin separuh dari penyebab kebakaran itu adalah karena arus pendek listrik. Oke, sip. Nah, Dusun Kevo Sumbar ini tuh penting banget ya, karena kan kita sebagai warga ya, memasak di rumah, ada tabung gas di rumah. Pak, kalau misalkan nih situasinya tabung gasnya bocor atau terbakar, apa langkah pertama yang harus kita lakukan Pak, biar nggak panik? Jadi kalau seandainya tabung gasnya ada bocor, bagi pemilik rumah, situasi awal pada tabung bocor itu biarkan saja. Biarin aja. Maksudnya begini, seandainya lampu kita hidup, kadang-kadang pemikiran dari masyarakat harus dimatikan. Nah, ini tidak boleh.
apapun yang terjadi pada saat itu biarkan saja dulu. Sambil kita membuka ventilasi supaya gas yang dari bocor dari tabung itu keluar dia pelan-pelan karena dia ringan. Tapi kalau kita misalnya tabung bocor gas, kita langsung mematikan atau menarik colokan kita, itu tuh waktu kita tarik itu kan menimbulkan api. Itu yang akan dikejar nanti. Jadi biarkan aja situasinya dari model awal tabungnya bocor, buka ventilasi, usahakan kalau tidak menimbulkan api, ambil tabungnya, buka, bawa keluar. Jadi tidak masalah ya Pak? Tidak masalah. Asal kita tidak panik. Ya, kuncinya terjadi hal-hal yang seperti itu, jangan panik. Itu kuncinya. Tuh, warga yang Sumbar. Kadang kan kita udah terlanjur panik ya. Aduh, ini kenapa tiba-tiba bau gas terus bocor? Orang-orang akan berbondong-bondong langsung kayak matiin kompor, cabut ya, cabut regulator. Ternyata tidak boleh sama sekali ya Pak ya. Nah, kalau misalkan kasusnya adalah listrik Pak? Ya, kalau seandainya korslet dari arus listrik, umumnya kalau di rumah-rumah penduduk itu tidak punya apar. Tidak punya apar atau alat pemadam api ringan. Usahakan dengan alat tradisional. Makanya ada selimut, karung atau handuk, usahakan basah. Jangan tidak basah, nanti baru kita tutup situ. Kalau tidak bisa juga segera hubungi kami. Baik. Tadi Bapak bilang kan setiap rumah itu harus punya apar. Sedangkan mungkin banyak juga orang nggak tahu itu apar atau bahkan cara menggunakannya Pak. Ini boleh disosialisasikan nggak Pak bagaimana cara menggunakan apar Pak? Ini apar kita jenisnya powder atau serbuk. Ukuran tabungnya ini ukuran 6 kilo. 6 kilo. Ya, jadi di dalam tabung ini udah ada N2-nya. Sudah bercampur dengan powdernya. Waktu kita memakai sebenarnya efisien saja. Kita ada pen pengaman, ini pen ini untuk menahan supaya jangan tertekan. Makanya kita putus dulu. Kita putus pennya, kita buang, baru kita ambil. Ini namanya nozzle atau selang. Baik. Ya, waktu kita mau memakai ini kita tes saja dulu. Kita tekan sedikit. Berarti kalau dia sudah mengeluarkan powder sedikit, berarti berfungsi alat kita. Baru kita maju. Kalau kita memang orang awam, bisa kita memakai jarak 3 meter. Nah, sebagusnya kita mendekati titik api. Waktu memakainya, jangan memakai secara fokus. Ya, pakai waktu kita kayak ngepel. Disebar ya Pak ya? Ditebar kayak ngepel. Kenapa harus kayak gini? Kalau kita fokus, apalagi nanti yang terbakar itu minyak misalnya, itu bahan yang ada di kiri, di kanan, belakang itu akan menyebar apinya. Makanya kita lembutkan. Cara pemakaiannya balik ke tadi, kita jangan panik, apalagi kita sudah punya alat. Ini api awal untuk membantu masyarakat supaya api jangan besar. Baik. Gini tuh. Jadi gitu Dosa Rakyat Sumbar tidak terlalu sulit ya Pak ya? Tidak terlalu sulit, efisien saja. Kita buka pen pengaman, tes, baru kita tekan aja. Ini pedal gasnya namanya ini, karena ini ditahan dulu karena ada pen pengamannya. Jadi selama pemadaman itu tetap harus ditekan? Tetap kita tekan sampai api itu padam. Sampai api padam. Kalau waktu kejadian itu memang beresiko, sebagian memadam, yang lain menghubungi dinas kebakaran supaya kami bisa sampai ke lokasi cepat. Baik. Jadi apar ini hanyalah sebagai pencegahan awal saja ya Pak ya. Api awal yang masih bisa dijinakkan begitu. Jadi memang disarankan setiap rumah memiliki apar ini. Kalau tidak, mungkin kalau tidak punya, diri kita yang dibekali sama pengetahuan bagaimana cara memadamkan api ya Pak ya. Secara tradisional. Tapi kalau dari Bapak sendiri ini sebagai anggota dari Mako Pemadam Kebakaran, ada tips penting nggak Pak dari Damkar buat mencegah kebakaran yang kecil jadi besar gitu? Ya sebenarnya tergantung dari kita juga, disiplin dari warga atau masyarakat, karena kejadian itu sering dari kelalaian kita. Ya, lupa mencabut colokan, kipas angin yang terlalu lama. Sebenarnya kalau masyarakat itu sudah memahami resikonya, itu dia akan membatasi ini sekian lamanya harus, ini sekian harusnya. Jadi itu yang kadang-kadang banyak yang lupa. Ya, contoh kejadian yang kami temukan, api sedang masak, dia sekedar membeli keluar saja. Ada membeli keperluan keluar, sebelum sampai di rumah, ini rumahnya sudah terbakar. Jadi itu kehati-hatian, waspada dari masyarakat. Benar sekali. Nah, jadi masyarakat warga Kota Padang umumnya ya, Dosa Rakyat Sumbar semua, tingkatkan awareness lagi, tidak boleh lalai ya Pak ya. Dan harus punya edukasi sendiri bagaimana cara memadamkan api. Terima kasih Pak.
Nah, Dosen Info Sumber, kalau buat sekarang kita bakal tanya-tanya experience dari pemadam kebakarannya langsung, karena kan pasti banyak sekali cerita-cerita di lapangan dari bapak-bapak pemadam kebakaran ini nih. Kita udah ada Bang Raffi di sini selaku petugas lapangan dari pemadam kebakaran ya. Bang, aku panggilnya Bang apa Pak? Abang aja, Bang. Oh, Bang. Oke, Bang Raffi, selama jadi petugas damkar ini pasti banyak banget ya tantangannya ya. Boleh cerita nggak sih apa suka duka yang paling terasa oleh Bang Raffi selama menjadi petugas pemadam kebakaran? Untuk suka dukanya lebih banyak suka ya Kak. Oke. Sukanya itu kita saling nolong, kerja sama tim, sama solidaritas itu pasti tetap untuk di damkar ya Kak. Tapi kalau dukanya itu seperti kejadian kebakaran, digigit ular, kalau ketimpa tembok, masuk dalam got, itu udah duka untuk bagian damkar. Oh, berarti itu semua sudah Bang Raffi alami gitu? Udah. Digigit ular? Digigit ular udah. Ditimpa tembok? Udah. Saat di mana itu? Kalau digigit ular tuh saat kejadian di depan kantor. Kejadiannya tuh ya begitulah Kak. Oke, kalau untuk kalau yang tertimpa tembok itu di kebakaran di Big Land. Oh, di Big Land saat itu. Apakah medannya sulit apa bagaimana? Untuk medannya bukan dibilang sulit enggak, tapi itu bangunan lama, jadi panas itu bisa roboh itu ya. Oke, baik. Sebaliknya nih Bang, ada nggak mungkin momen membanggakan selama Abang jadi pemadam kebakaran nih? Kalau momen membanggakan itu ketika kita habis ada teruna 65 ketika kebakaran ya Kak, itu warga minta terima kasih, itu udah bagi kami. Merasa hangat ya? Iya, bagi sentuh hati kami. Iya, merasa damkar ya Kak. Benar. Nah Bang, sejauh ini, Abang sudah berapa tahun di pemadam kebakaran? Kalau untuk di pemadam kebakaran dari 2019. 2019, oh udah cukup lama ya. Sejauh ini nih Bang, sejauh Abang menjadi petugas pemadam kebakaran, ada nggak mungkin pertolongan-pertolongan yang terbilang aneh dan unik dari masyarakat, misalnya sudah pernah Abang lakukan? Banyak. Apa salah satunya? Salah satunya resetting yang sangkut di kelamin. Oke. Ada. Baru kemarin. Terus cincin sama orang numpang setrika baju. Hah? Orang setrika baju. Orang setrika baju? Waktu mati lampu 2000 tahun kemarin. Numpang setrika anak UNP itu. Anak UNP. Terus ini gimana tuh cara minta tolongnya? Datang aja Mas? Datang aja. Soalnya besoknya dia mau ujian. Dia minta numpang buat setrika baju. Besok mau ujian Pak katanya. Iya. Nah, itu paling unik itu. Oh, berarti benar ya? Kita bisa minta tolong apapun kepada abang-abang petugas pemadam kebakaran Dosen Info Sumber, mulai dari menyelamatkan hewan peliharaan, terus apa tadi Bang? Banyak. Buka cincin banyak. Ya. Orang setrika baju Orang bisa. setrika baju bisa. Itu dilayani semuanya oleh? Dilayani dengan senang hati. Dengan senang hati dan tidak dipungut biaya sama sekali. Biaya gratis. Itu kita bisa ya. Kalau misalkan nanti kita minta tolong edit sama Bang juga bisa nih. Tapi kan bisa semua Bang, apa yang tidak bisa dilakukan oleh damkar Bang? Kalau tidak bisa, mungkin bisa kayaknya. Mungkin bisa. Bisa, udah bisa. Oke, semuanya bisa. Berarti sejauh ini Abang udah nyaman banget ya di sini ya? Udah nyaman. Sudah nyaman sekali. Iya. Mungkin Abang apa sih harapannya ke depannya untuk pemadam kebakaran Kota Padang? Untuk pemadam kebakaran Kota Padang itu lebih solid lah lagi. Solid, itu kerjanya lebih keras lagi ya. Iya. Oke, itu saja? Oke, baik. Terima kasih Bang. Wah, luar biasa serunya ngobrol hari ini dan lihat kegiatan dari Bapak-Bapak Damkar Kota Padang hari ini. Semoga warga Kota Padang itu semakin paham cara pencegahan dan juga pemadaman api yang baik dan benar. Intinya kita tetap harus waspada, nggak boleh panik dan paham gitu ya cara memadamkan api dan benar. Dan jangan pernah ragu untuk meminta bantuan dari pemadam kebakaran. Segitu dulu video dari Info Sumber Batantang hari ini. Reali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.